Halo pemirsa, saya Kotunada kembali hadir menemani Anda dalam program Breaking News hari ini. Pemirsa, konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sementara kesadaran terhadap energi terbarukan masih perlu ditingkatkan. Untuk menumbuhkan inovasi di bidang teknologi ramah lingkungan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi rutin menggelar kontes mobil hemat energi atau KMHE. Tahun ini, Universitas Jember dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Kabarnya, akan ada 68 tim mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Indonesia untuk turut hadir dalam mengikuti perlombaan ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan serta kreativitas mahasiswa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi. Acara ini juga didukung penuh pemerintah Jember menjadi tanda bersatunya akademisi dan pemerintah dalam satu visi. Menjadikan inovasi bukan sekedar gagasan, melainkan gerakan nyata menuju kemandirian teknologi daerah. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami yang sudah ada di lokasi KMHI Universitas Jember. Halo pemirsa, saya Alisa melaporkan langsung dari Universitas Jember. Di tempat inilah kontes mobil hemat energi 2025 diselenggarakan. Puluhan tim mahasiswa dari berbagai universitas tengah mempersiapkan kendaraan inovatif mereka untuk berkompetisi menciptakan mobil hemat energi dan ramah lingkungan. Sebagai tuan rumah, Universitas Jember turut berbangga karena dua timnya, Tawang Alun Team di kategori diesel dan Titan Visile Team di kategori urban, ikut berkompetisi menunjukkan karya terbaik mereka. Sekarang, saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Jember yang menjadi peserta di ajang KMHE 2025. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas? Ya, perkenalkan namaku Afik. Aku selaku driver dari UKM Titan Vehicle Team. Oke, terima kasih Mas Afik. Bisa diceritakan sedikit nggak nih, seperti apa sih konsep dan keunikan dari mobil hemat energi yang kalian bawakan ke KMHE tahun ini? Jadi, mobil Titan ini khususnya bergerak di elektrik ya, Mbak. Jadi, tenaganya ini full dari listrik. Terus mobil ini berkonsep urban konsep. Jadi, mobil ini tuh, kayak mobil-mobil seperti di perkotaan. Jadi nanti ada spion di luar, terus ada beroda 4 dan dimensinya tuh mungkin lebih kecil tapi dengan konsep yang sama dengan mobil perkotaan, seperti itu. Oke, sejak kapan sih tim Titan ini mulai mempersiapkan untuk ikut KMHE 2025 dan apa aja sih proses persiapannya dari awal hingga saat ini? Untuk persiapan kurang lebih dari bulan Januari, kurang lebih dari 10 bulan. Jadi persiapannya tuh, dari beberapa riset-riset dan riset-riset ini kalau semisal Kakak tahu kan biasanya dilakukan malam hari ataupun siang hari. Jadi kalau persiapan ini biasa 1 minggu untuk riset tuh bisa sampai 2 ataupun 3 kali setiap malam dan itu bisa sampai tembus jam subuh ataupun pagi gitu, Kak. Oh iya, apa sih tantangan terbesar yang tim Kakak alami selama proses perancangan dan uji coba kendaraan? Mungkin tantangannya dari tim kami sendiri atau dari diri kami sendiri. Jadi, pengembangan kayak variasi-variasi apa yang harus kami terapkan, terus apa-apa aja yang harus kami persiapkan, seperti itu. Oh ya, Kakak kan sebagai tuan rumah nih, bagaimana sih perasaan Kakak bisa mewakili Universitas Jember dalam acara yang sebesar ini? Ya, kebetulan UNED ini nggak sengaja Kak sebenarnya jadi tuan rumah, kebetulan. Jadi ketika, apa ya, jadi tuan rumah tuh kayak nyangka nggak nyangka, karena dengan kontur jalan dan elevasi tanah seperti ini, jujur nggak nyangka kalau semisal UNED jadi tuan rumah. Tapi dengan, menjadi tuan rumah pun ada keuntungan buat kita ataupun dari universitas. Soalnya kita juga bisa training, latihan setiap malam buat di sirkuitnya langsung, seperti itu. Mungkin nih dari Kakak atau tim punya harapan untuk KMHE 2025 ini. Dan apa sih harapannya bisa berkompetisi di Sel Eco Marathon di Qatar nanti? Untuk harapan KMHI tahun ini, pastinya kami kan bergerak di kompetisi, dan untuk harapan pasti untuk menjadi juara. Dan semoga nantinya ketika kami bisa berangkat di Qatar, semoga aja, kita pun pengen jadi juara dan, apa ya, dilancarkan walaupun semuanya, apa, eee, ketika ada struggle, ya semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, semoga bisa bersaing di ajang internasional ya Kak. Oke, terima kasih Kak telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Sampai jumpa di lain hari. Ya, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Bukan hanya tim Titan saja yang tengah sibuk mempersiapkan kendaraan terbaiknya.
Dari berbagai penjuru area lomba, peserta dari universitas lain juga terlihat antusias menyiapkan mobil andalan mereka. Tak hanya dari Jember, semangat kompetisi juga datang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Sekarang saya sudah bersama salah satu peserta dari universitas lain yang juga ikut andil dalam ajang KMHE 2025 ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas Kuso? Perkenalkan saya Ahmad Ilham Kurniawan dari Pandawa Tim Universitas Negeri Semarang. Oke, Mas Kusom nih, bagaimana sih kesan Mas terhadap penyelenggara KMHE di Universitas Jember tahun ini? Untuk di tahun ini itu baru pertama kalinya saya mengikuti KMHE pas di musim hujan. Jadi perlu banyak eh, persiapan juga mengingat di penghujan ini kan perlu persiapan yang lebih ekstra daripada di musim kemarau. Oke, jadi harus lebih berhati-hati ya Mas ya. Nah, apa sih yang menjadi keunikan dari mobil yang kalian bawa ini dibandingkan dengan peserta lainnya? Untuk keunikan dari mobil kami sendiri mungkin yang pertama dari bahan bakar yang kategori yang kami ikuti itu urban ethanol, yang di mana bahan bakar ini kan masih jarang digunakan di Indonesia maupun di dunia. Jadi, itu jadi salah satu keunikan dari mobil kami. Kemudian juga mungkin pengembangan-pengembangan yang kami lakukan di mobil kami yang tidak dimiliki oleh mobil dari tim lain. Oke, begitu ya. Nah, menurut dari Kak Kusom nih, seberapa penting sih kegiatan seperti ini dalam mengasah kemampuan mahasiswa, khususnya di bidang teknologi energi? Untuk kegiatan seperti KMB ini menurut saya sangat penting mengingat, dari era yang sampai saat ini itu penggunaan energi fosil itu kan masih sangat besar dan perlu riset untuk mengurangi, penggunaan energi bahan bakar fosil. Jadi KMAE ini bisa menjadi salah satu, upaya kita dalam mengurangi penggunaan energi fosil sendiri. Oke, mungkin dari tim atau mungkin dari Kakaknya sendiri nih punya harapan dalam mengikuti KMHE tahun ini? Di tahun ini, harapan saya dan tim itu ya pasti juara, di tahun ini target kami juara kompetisi. Oke, terima kasih Mas Kusom atas kesempatan yang telah diberikan untuk tim kami. Semoga berjumpa di lain waktu. Hati-hati di jalan, semoga juara. Tak hanya mahasiswa yang berperan dalam ajang ini, dukungan juga datang dari para dosen pendamping yang terus memberikan arahan selama proses persiapan berlangsung. Dalam prosesnya, para mahasiswa tak bekerja sendiri. Dosen pendamping turut berperan memberikan arahan teknis dan dukungan akademik agar inovasi yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi dan keselamatan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak pendamping dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat siang Bapak Al-Fatih. Selamat siang. Boleh tanya-tanya nggak nih Pak? Boleh. Tapi tadi namanya salah, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya, Muhammadiyah Oke. Surakarta. UMS. Oke. Bapak, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih proses pembuatan mobil ini? Oh, prosesnya panjang sebenarnya. Itu butuh waktu kurang dari setahun. Jadi kalau prosesnya sendiri dalam mengikuti KMHE kan melalui dari bikin laporan desain dulu, kemudian kita paralel bikin mobilnya. Jadi dua ini jalan. Nah, sehingga ketika kontes harapannya bisa lolos itu pas waktunya gitu. Mungkin nih selama proses pembuatan apakah ada kesulitan yang sangat ngestak gitu Pak? Kalau di kami kesulitannya nggak terlalu banyak sih karena pengalaman dalam mengikuti kontes sudah cukup lama. Jadi penyiapan dari seluruh bagian baik itu bodinya, kemudian mesin motor listriknya, dan transmisi dan lain-lain itu sudah kami persiapkan sejak awal sehingga tidak terlalu banyak hambatan yang besar sih. Cuma kalau kami saat ini lebih ke pengadaan motor listriknya saja kemarin agak terlambat di situ aja. Jadi pengiriman. Jadi kalau yang lain-lain sepertinya nggak ada masalah. Cukup lancar-lancar Ya, saja nggih lancar Bapak? saja. Oke, nih apa sih yang menjadi keunggulan dari tim Bapak sehingga Bapak dengan PD-nya membawa mobil ini ke kontes mobil hemat energi 2025? Kalau PD kita pernah tahun 2020 kita dapat juara pernah ya.
pada saat itu masa-masa pandemi itu kita jadi pernah podium. Jadi dari pengalaman itu tentu membuat kami walaupun perguruan tinggi swasta ya berani bermain di tingkat nasional untuk kontes mobil hemat ini. Dan apalagi di kontes ini banyak faktor untuk bisa meraih podium atau kemenangan. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kita ini ya seperti kuda hitam lah. Baik Bapak, cukup keren sekali ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Hati-hati di jalan, semoga menang Bapak. Mari. Menjelang dimulainya perlombaan, panitia bersama pihak penyelenggara menggelar sesi press conference yang dihadiri oleh Wakil Rektor Universitas Jember, Dewan Juri, serta sejumlah wartawan dari berbagai media. Dalam kesempatan ini, mereka menjelaskan bahwa kompetisi mobil hemat energi atau KMHE merupakan ajang nasional yang mempertemukan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta ditantang untuk menciptakan kendaraan dengan desain inovatif, efisiensi bahan bakar tinggi, serta ramah lingkungan. Pihak juri juga memaparkan mekanisme perlombaan yang mencakup uji efisiensi energi, performa kendaraan, dan aspek keselamatan. Kontes mobil hemat energi atau kita sebut dengan KMHE ini merupakan sebuah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang tahun lalu diselenggarakan di Jakarta, di Ancol, dan tahun 2025 ini diselenggarakan di Universitas Jember. Dan ini merupakan sebuah ajang kontes ya, bukan kompetisi, yang mana terkait dengan penilaian mobil hemat energi ini dilakukan oleh beberapa tahapan oleh Dewan Juri, nanti juga akan saya sampaikan. Energi terbarukan. Nah, jadi untuk bahan bakar yang digunakan ini adalah bahan bakar yang sudah diproduksi oleh industri. Jadi kita bekerja sama dengan industri tentang biosolar. Nah, jadi yang digunakan di dalam kontes ini adalah produksi dari perusahaan biosolar, yaitu dari Sinarmas, gitu ya. Kemudian untuk bensa ini masih belum banyak diproduksi, sehingga ini diproduksi oleh lab kimia ITB, ini bensin sawit. Kemudian yang satunya etanol ini diproduksi oleh Enero yang ada di Mojokerto. Sehingga kalau kita lihat di sini, harapannya adalah mahasiswa nantinya setidaknya sudah tahu teknologi yang harus dibuat atau harus dirancang ketika satu saat harus menggunakan energi terbarukan seperti itu. Termasuk juga dengan energi listrik, gitu ya. Ini juga energi yang bisa dikonversi dari banyak energi dari alam. Kriteria penilaian pertama adalah seluruh kendaraan yang bertanding di track itu sudah mendapatkan stiker safety dan juga technical inspection. Jadi harus melalui 8 pos scrutiny ring. Jika tidak melewati 8 pos itu, maka dia tidak akan mendapatkan stiker untuk bisa masuk ke track. Selama masih bisa diperbaiki, maka mereka masih bisa mengulang pengujian. Nah, setelah mendapatkan stiker technical inspection pass, maka mereka bisa melakukan lomba atau mengaspal ya. Nah, kemudian kriterianya seperti apa? Maka semua kendaraan, semua tim diberikan 5 kali attempt, 5 kali percobaan. Maka percobaan itu mereka nyoba 5 kali. Nah, setiap kali percobaan itu mereka harus waktunya masuk, dan yang kedua mendapatkan hasil pengukuran. Setelah melalui proses panjang, persiapan, dan pendampingan, hasil kerja keras para peserta akhirnya bisa disaksikan secara langsung di lintasan. Momen ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang yang datang untuk memberikan dukungan dan menikmati jalannya kompetisi. Antusiasme juga tampak dari para penonton dan pengunjung yang datang di area perlombaan di Universitas Jember. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung inovasi anak bangsa dalam menciptakan mobil hemat energi. Nah, kita akan tanya-tanya sama penonton nih. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Pandung kayak Oke, Bapak lagi nonton ini ya, KMHE ya? KMHE.
kalau nggak keliru kontes mobil hemat energi gitu ya? KMHE ya? Boleh tanya-tanya nggak, Pak? Boleh boleh, silakan silakan. Oke. Saya mau tanya nih, Pak. Menurut Bapak nih, dari tadi kan menonton sudah kan beberapa tim ya. Iya. Mana tim yang menurut Bapak itu paling Bapak sukain? Waduh, saya nggak bisa melihat tim dari mana, tapi harusnya kalau warga Jember harus dukung Jember dong, Fakultas Teknik Jember, UNED, ya ya apa, gitu ya? Iya. Oh, berarti punya UNED ya? Oh iyalah, Oke. warga Jember kok. Iya iya. Oke, Bapak. Yang pertanyaan berikutnya nih. Menurut Bapak, seberapa penting sih acara seperti ini untuk mengembangkan inovasi anak bangsa? Oh, jadi ini kan kalau mahasiswa ini kan bidangnya di riset ya, riset begitu penelitian. Ya ini penting sekali sebagai modal bagi mahasiswa untuk, bagaimana ya nantinya akan berpikir lebih jauh lagi, untuk dikembangkan lagi apa yang didapat di perkuliahan ini. Ini kan ini hasil karya anak-anak sendiri kan. Jadi yang kemudian nanti tentu bisa dikembangkan pada, industrial gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya harapannya nanti, wirid ya opo lek kemudian saya dengar ini 1 liter bisa nempuh jarak 100 kilo lebih gitu ya. Lah ini kan enak iki. Cocok bagi saya seperti orang-orang yang pengguna biasa ini cocok sekali ini, ya, wirid pol. Ya gitu ya, mhm. Berarti sangat penting ya, Bapak. Wah, penting banget, bukan sangat penting. Cek pentingnya kalau orang Jawa, wih karena Jember ya, cek pentingnya. Oke, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Mari. Dengan semangat inovasi yang menggelora, kontes mobil hemat energi 2025 tidak hanya melahirkan kendaraan canggih, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghematan energi. Dari Jember, kami mengirimkan energi positif untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian liputan kami dari ajang kontes mobil hemat energi 2025 di Universitas Jember. Semoga kegiatan ini terus menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk berinovasi dan berkarya. Saya Alisa Wakifara, pamit undur diri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Alisa atas laporannya. Melalui ajang ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang termotivasi untuk berinovasi dalam menciptakan teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Saya, Koturnada, terima kasih dan sampai jumpa di breaking news selanjutnya.